Menurut sejarah, pada tahun 1800-an, kawasan Desa Pajaran akan dijadikan tempat kediaman seorang putri Raja Mataram, yakni Putri Sri Kuning. Ki Ageng Diponegoro mengutus Raden Alif untuk membuka hutan di kaki Gunung Pandan. Dengan menunggangi kuda sembrani, Raden Alif menemukan desa yang akan menjadi kediaman Ki Ageng Diponegoro dan Putri Sri Kuning. Batu yang terdapat tapak kuda sembrani tersebut kemudian dikenal dengan nama Tipak Jaran, yang menjadi asal-usul nama Desa Pajaran. Desa Pajaran terletak di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, yang terdiri dari 5 dusun, yakni Setren, Bakalan, Pajaran, PP, dan Petung, dengan luas wilayah 1010,86 km persegi. Selamat datang di Desa Pajaran, sebuah permata tersembunyi di jantung Indonesia. Di sini, alam menawarkan kekayaan yang melimpah menjadi sumber kehidupan bagi penduduk setempat. Desa Pajaran diberkahi dengan sungai-sungai yang mengalir jernih, menyediakan air bersih bagi masyarakat, dan menyuburkan tanah-tanah pertanian di sekitarnya. Desa Pajaran yang terletak di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, memiliki kekayaan sumber daya alam yang tak ternilai. Salah satunya adalah area persawahan yang luas dan subur. Desa ini menawarkan potensi agrikultur yang signifikan, terutama dalam sektor pertanian padi yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Desa Pajaran kaya akan warisan budaya dan tradisi yang unik, menyimpan keberagaman seni bela diri, kesenian tradisional, dan monumen sejarah yang menghiasi setiap sudutnya. Di desa ini, seni bela diri tradisional tumbuh subur dan diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa jenis bela diri yang ada seperti PSHT, PSHW, dan Keras Sakti yang terpatri dalam tugu-tugu yang berjajar di beberapa sudut jalan Desa Pajaran. Desa Pajaran selain dikenal dengan sejarahnya yang kaya, juga memiliki ikon penting, yaitu prasasti Tipak Jaran, di mana prasasti ini memuat kisah asal-usul Desa Pajaran. Batu yang terdapat jejak kuda tersebut hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu masa lalu Desa Pajaran. Tidak jauh dari prasasti, terdapat sebuah sendang yang dikenal dengan nama Sendang Kucur. Sendang ini tidak hanya memiliki mata air yang jernih, tetapi juga menyimpan mitos dan misteri yang erat kaitannya dengan budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Salah satu basis perekonomian yang menopang kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Pajaran adalah sektor pertanian. Sawah-sawah yang subur ini menghasilkan padi yang berkualitas tinggi, yang tak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi sumber penghidupan yang penting bagi para petani. Desa Pajaran yang terletak di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, memiliki sektor perekonomian yang dinamis dan beragam. Selain pertanian juga terdapat usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa yang disebut dengan UMKM sebagai salah satu pilar ekonominya. UMKM juga memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, menambah pendapatan, dan mendiversifikasi ekonomi lokal. Beberapa contoh UMKM yang dapat dijumpai seperti pedagang sayur, pedagang lauk, pedagang makanan dan minuman, serta masih banyak lagi. Dari perekonomian utama, pertanian, dan UMKM, setiap aktivitas membangun komunitas yang kuat. Mereka adalah pahlawan lokal, menciptakan keseimbangan antara produksi dan konsumsi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan dasar bukan hanya tentang membaca, menulis, dan berhitung, yang merupakan pondasi penting untuk membentuk karakter dan kepribadian anak. Di sekolah dasar Pajaran, setiap anak diajarkan untuk berpikir kritis, kreatif, dan berempati.
Setiap sekolah yang berada di Desa Pajaran menyediakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, di mana setiap anak merasa dihargai dan termotivasi untuk meraih potensi terbaik mereka. Selain pendidikan akademis, Desa Pajaran juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui TPH. Di Taman Pendidikan Al-Quran, anak-anak belajar membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bimbingan dari ustadz dan ustazah yang berpengalaman, pendidikan TPH membantu anak-anak mengenal dan mencintai Al-Quran sejak dini. Dengan kombinasi pendidikan dasar yang kuat dan pendidikan keagamaan yang mendalam, anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berprestasi dan berakhlak mulia.